and make some kind of spot. Guys. What are you trying to tell me? Kali ini kita akan membahas part terakhir untuk series Under the Dome Season 1. Tapi sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Part terakhir ini dimulai dengan diperlihatkan keadaan terkini kota Milchester. Seperti part-part sebelumnya, separuh kota Milchester masih terperangkap di dalam kubah transparan. Scene lalu beralih memperlihatkan Angie yang sedang bersama dengan Junior. Saat itu, Angie yang berusaha mengusir Junior tiba-tiba mengalami kejang-kejang dan mengatakan hal yang sama seperti Nori dan Joe. Setelah itu, Junior pun membawa Angie ke gudang penyimpanan barang-barang ibunya. Di sana, Junior menunjukkan sebuah lukisan yang dilukis langsung oleh mendiang ibunya beberapa hari sebelum ia meninggal. Tak disangka, lukisan itu memperlihatkan bintang-bintang merah muda berjatuhan seperti apa yang selalu dikatakan oleh Joe dan yang lainnya saat mereka kejang-kejang. Di waktu yang sama, kita pun diperlihatkan kepada Jim yang bertemu dengan seorang wanita di rumahnya. Rupanya wanita itu adalah teman lama Jim yang bernama Meg. Tak disangka, Max ternyata memiliki kaitan erat dengan masalah penimbunan propana yang dilakukan oleh Jim. Sehingga ia tahu persis setiap kejahatan yang Jim lakukan. Saat ini, Max menjalankan bisnis ilegal dengan berjudi dan memperjualbelikan Rapture dari cairan propana yang ia timbun. Pada malam harinya, Jim dan Barbie yang sedang berkemas tiba-tiba didatangi oleh Max. Tak diduga, Max ternyata juga mengenal Barbie. Dahulu, Barbie bekerja kepada Max untuk menagih hutang-hutang para pemain yang kalah berjudi di tempat Max. Dan Peter, suami Julia, adalah salah satu penjudi di sana. Sampai akhirnya saat Peter berhutang banyak dan kabur, Max pun langsung memerintahkan kepada Barbie untuk menangkap dan membunuhnya. Jadi terungkaplah alasan dibalik kematian Peter di awal film ini. Setelah itu, Max pun mengungkapkan bahwa ia ingin mengajak Barbie dan Jim untuk bekerja sama dengannya. Tentu saja jika mereka berani menolak, maka Max akan langsung membongkar semua kejahatan mereka pada publik. Setelah kembali dari rumah Junior, Angie pun bertemu dengan Joe dan Nori di dalam gudang rumahnya. Saat itu, mereka begitu terkejut melihat kubah mini tiba-tiba sudah berpindah tempat. Angie pun mengatakan bahwa kemarin malam ia melihat Joe berjalan sambil tertidur dan membawa kubah mini itu ke dalam gudang tersebut. Entah apa alasannya, tapi kemungkinan besar kubah itu tak ingin orang lain mengetahui keberadaannya. Mereka bertiga pun mencoba memegang kubah tersebut secara bersamaan. Setelah itu, kubah itu pun tiba-tiba bercahaya dan memperlihatkan satu cetakan tangan yang masih kosong. Yang artinya mereka harus menemukan satu orang lagi untuk mengetahui rahasia di balik kubah mini tersebut. Keesokan harinya, di dalam kubah mini itu tiba-tiba terdapat sebuah kepompong yang akan berubah menjadi kupu-kupu. Mungkin itu adalah maksud dari kalimat seorang raja yang akan dinobatkan. Namun untuk saat ini, mereka hanya bisa melindungi kubah mini tersebut agar tidak diketahui oleh sembarang orang. Tak lama kemudian, Angie tiba-tiba teringat pada kejadian 9 tahun lalu, di mana saat itu Junior ternyata pernah mengalami kejang-kejang sama seperti dirinya. Ingatan itu pun kemudian membuat Angie yakin bahwa orang keempat yang berhak memegang kubah mini itu tak lain dan tak bukan adalah Junior. Di tempat lainnya, Jim terlihat pergi ke sebuah pulau untuk mencari rumah milik Mac. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Max sempat mengancam Jim dan Barbie perihal kejahatan yang mereka lakukan. Bahkan ia mengaku bahwa meskipun mereka membunuhnya, ia akan tetap membongkar kejahatan itu karena ia sudah menyiapkan surat wasiat. Nah, karena hal itulah Jim berniat pergi ke rumah Max untuk menyingkirkan surat wasiat itu agar kejahatannya tidak terbongkar.
Tak disangka, untuk mendapatkan surat wasiat tersebut, Jim nekat membunuh Agatha, ibu dari Max yang tidak berdosa, dengan cara membiarkannya tenggelam di dalam luasnya lautan. Sedikit demi sedikit, kita bisa melihat sosok asli Jim yang selalu melakukan apapun untuk kepentingannya sendiri, di balik topeng seorang dewan yang selalu ingin melakukan yang terbaik untuk kota Milchester. Di sisi lain, Linda dan Julia terlihat sedang menyelidiki kasus Propana yang disebutkan oleh lelaki sebelumnya. Mereka pun mengetahui bahwa Duke dan Lester ternyata terlibat dalam kasus tersebut. Di sela penyelidikan itu, mereka pun menemukan sepucuk surat yang ditulis oleh Duke. Surat itu berisi bahwa ia melakukan kejahatan itu hanya untuk melindungi kotanya dari obat-obatan terlarang yang sudah membunuh putra sematawayangnya. Nah, oleh sebab itulah Duke menyuap Max dengan Propana agar Max tidak menyebarkan obat-obatan terlarang di kota tersebut. Selain Duke dan Lester, mereka pun mendapatkan informasi bahwa Jim ternyata juga terlibat dalam kasus tersebut. Alhasil, setelah pergi dari tempat penyelidikan itu, Linda lantas menemui Jim dan memintanya untuk menyerahkan diri ke kantor polisi besok pagi. Bersamaan dengan itu juga, Barbie pun pulang menemui Julia. Beberapa hari ini, Barbie terlihat selalu khawatir karena takut Max akan membongkar kejahatannya pada Julia. Alhasil, ia pun memutuskan untuk mengakui segala perbuatannya itu pada Julia. Tak disangka, Julia justru dengan berbesar hati memaafkan semua kesalahan Barbie. Karena Julia tahu bahwa Barbie melakukan hal itu juga karena kesalahan Peter, suaminya. Di sisi lain, Joe, Nori, Angie, dan Junior pun akhirnya berkumpul di gudang tempat penyimpanan kubah mini. Di sana, Angie mencoba menjelaskan kepada Junior perihal kubah mini tersebut. Kemudian satu persatu dari mereka pun meletakkan tangan mereka di kubah. Setelah semua tangan mereka menempel pada kubah itu, gudang itu pun tiba-tiba dipenuhi oleh cahaya bintang berwarna merah muda. Keesokan harinya, Jim datang menemui Linda di kantor polisi. Di sana, ia pun mengaku telah menimbun Propana secara ilegal. Namun lagi-lagi ia berkata bahwa semua itu dilakukan hanya untuk kebaikan kota Milchester. Buktinya, selama mereka terjebak di dalam kubah, Jim telah menyumbangkan sebagian besar Propananya untuk kepentingan masyarakat. Kemudian Linda pun berkata bahwa untuk saat ini Jim akan dimaafkan, namun saat mereka sudah terbebas dari kubah, maka Jim akan langsung dihukum sesuai hukum yang berlaku. Kemudian Jim mencoba menghasut Linda untuk menangkap penjahat sebenarnya, yaitu Barbie, karena ia telah membunuh Peter, suami Julia. Sementara itu di tempat Julia, Max tiba-tiba datang dan langsung menembak Julia. Max melakukan hal itu karena ia cemburu pada kedekatan Julia dan Barbie. Barbie yang melihat Julia langsung memberikan pertolongan pertama agar Julia bisa bertahan. Beruntung saat itu Joe melewati rumah Julia dan bisa menolong Barbie untuk segera membawa Julia ke klinik terdekat. Saat itu keadaan cuaca di dalam kubah tiba-tiba memburuk. Angin bertiup dengan sangat kencang, seolah-olah menunjukkan bahwa kubah itu sedang marah. Sesampai di klinik, Barbie langsung memberikan pertolongan pada Julia dengan bantuan Joe. Meskipun awalnya mereka sempat putus asa, namun pada akhirnya usaha mereka itu pun berhasil menyelamatkan nyawa Julia. Anehnya, bersamaan dengan itu, badai di luar tiba-tiba berhenti dengan ajaib. Setelah itu, Joe pun langsung pergi menemui Nori dan yang lainnya. Setelah melihat kejadian sebelumnya, ia yakin bahwa Barbie adalah raja yang dipilih oleh kubah. Untuk memastikan hal itu, mereka berempat pun sepakat untuk menyentuh bagian dinding raksasa dan melihat jawabannya. Di tempat lainnya, Barbie terlihat marah dan langsung menghampiri Max di gudang bersama dengan Jim. Saat itu, Barbie tidak tahu bahwa Jim sudah melaporkannya pada Linda.
Alhasil, Barbie yang awalnya hanya ingin menangkap Max dan anak buahnya malah dihianati oleh Jim yang tiba-tiba membunuh Max dan anak buahnya dengan pistolnya sendiri. Jim melakukan hal itu karena ia tak ingin kejahatannya dibongkar oleh Max. Barbie yang melihat hal itu pun sangat marah dengan tindakan Jim. Namun sayangnya kejadian itu malah membuat Linda salah paham dan berpikir bahwa Barbie lah orang yang telah membunuh Max dengan pistol karena saat itu Barbie dalam posisi menodongkan pistolnya pada Jim. Nah, situasi itu pun langsung dimanfaatkan oleh Jim untuk semakin menyudutkan Barbie di depan Linda. Di situasi terdesak itu, Barbie tak memiliki pilihan lain selain kabur dari mereka. Yap, dengan liciknya Jim mengumumkan kepada para warga bahwa Barbie telah membunuh Max beserta dengan ibunya dan juga melakukan percobaan pembunuhan pada Linda. Jadi Jim menghimbau kepada para warga agar mereka bekerja sama untuk menangkap Barbie dimanapun ia bersembunyi. Di tempat lainnya, Joe dan yang lainnya pun sampai di depan kubah raksasa. Ketika menyentuh kubah itu, mereka pun terkejut melihat Jim berada di hadapan mereka. Mereka melihat bahwa tubuh Jim dipenuhi oleh luka tusukan. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, masing-masing dari mereka terlihat memegang pisau. Seolah-olah kubah itu meminta mereka untuk membunuh Jim. Setelah kejadian itu, Angie pun bertemu dengan Barbie. Saat itu, Barbie tak bisa meminta bantuan kepada siapapun karena saat ini ia adalah buronan. Namun beruntungnya Angie berada di pihak Barbie. Barbie pun langsung meminta bantuan Angie untuk membantunya menyelamatkan Julia. Karena Barbie yakin bahwa Jim pasti akan langsung membunuh Julia jika ia sadar. Singkat cerita, rencana Barbie dan Angie pun berhasil mereka lakukan. Namun Barbie langsung meminta Angie untuk membawa Julia dengan ambulans, sementara ia memutuskan untuk menyerahkan dirinya pada Linda agar Angie dan Julia bisa selamat. Di waktu yang sama, Dudi tiba-tiba mendapatkan sinyal untuk mendengar suara dari luar. Dari radionya, ia mendengar bahwa pasukan militer berkata bahwa Barbie adalah orang yang sedang mereka cari. Selain itu, para tentara itu pun juga mengatakan bahwa mereka melihat kejadian saat Lester dibunuh oleh Jim. Dudi yang mendengar hal itu pun sangat terkejut. Namun ia mencoba tenang dan merayu Jim untuk tidak membunuhnya karena ia memiliki informasi penting tentang sebuah telur yang diduga merupakan kunci agar mereka bisa terbebas dari kubah. Jim yang mendengar hal itu pun terlihat marah dan berkata bahwa mereka tidak boleh terbebas dari kubah itu. Ia pun tak segan-segan langsung membunuh Dudi dan membakar seluruh kantor siaran tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, Jim lagi-lagi menuduh Barbie atas kematian Dudi yang kemudian membuat seluruh warga terutama Phil menjadi semakin marah. Kembali kepada Barbie yang menyerahkan dirinya pada Linda. Setelah itu, Barbie pun langsung dibawa ke kantor polisi dan dimasukkan ke dalam penjara tanpa perlawanan sedikit pun. Tak lama kemudian, Jim pun datang menghampiri Barbie. Ia memaksa Barbie untuk mengakui semua tuduhan di hadapan masyarakat. Kalau Barbie menolak, maka Jim mengancam akan mencelakai Angie dan juga Julia. Kembali kepada Angie yang berhasil membawa Julia ke tempat yang aman. Tak lama kemudian, Julia pun akhirnya sadar. Setelah mendengar apa yang terjadi pada Barbie, Julia pun nekat keluar dari tempat persembunyian untuk menyelamatkan Barbie. Sementara di luar, Barbie dibawa ke hadapan para warga oleh Jim untuk mengakui semua kesalahannya. Bersamaan dengan itu, Joe dan yang lainnya menyaksikan perubahan yang terjadi pada telur di dalam kubah mini. Saat itu pula Linda juga datang ke tempat itu dan berniat menyita telur tersebut. Di tengah perdebatan itu, kupu-kupu yang ada di dalam kubah mini tiba-tiba memancarkan tinta hitam yang sedikit demi sedikit menutupi kubah tersebut. Sama seperti kubah mini, kubah transparan di luar juga mulai menghitam dan membuat seluruh kota menjadi gelap gulita.
Melihat hal itu, para warga pun langsung panik. Joe dan Nori melihat kubah mini sekarang telah berubah menjadi hitam sepenuhnya. Mereka mulai takut bahwa kupu-kupu yang ada di dalamnya akan mati jika kubah itu tak kembali seperti semula. Namun Linda tiba-tiba melarang mereka untuk menyentuh kubah itu karena kubah mini itu akan diamankan oleh pihak polisi. Kemudian Linda pun mencoba menyentuh kubah mini tersebut. Sayangnya Linda pun terpental dan pingsan seketika. Situasi itu akhirnya dimanfaatkan oleh Joe dan yang lainnya untuk memindahkan kubah tersebut ke tempat yang lebih aman. Di waktu yang sama, Julia dan Angie pun sampai di kantor polisi. Tanpa membuang waktu, Julia dan Angie langsung membebaskan Barbie dari penjara. Singkat cerita, Joe dan yang lainnya pun akhirnya bertemu kembali di sebuah gudang bawah tanah. Di sana mereka rencananya akan menyatukan tangan kembali untuk menyelamatkan kupu-kupu di dalam kubah mini. Dan benar saja, setelah menyatukan tangan mereka, kubah mini itu pun mengeluarkan cahaya yang sangat terang dan seketika hancur berkeping-keping. Beruntung mereka juga berhasil menyelamatkan kupu-kupu yang ada di dalamnya. Nah, di saat itulah kupu-kupu itu pun menghampiri sang raja yang dimaksud selama ini. Pada awalnya kupu-kupu itu mendekati Barbie, namun pada akhirnya kupu-kupu itu pun hingga pada telur yang dipegang oleh Julia. Itu artinya raja yang selama ini mereka cari adalah Julia. Setelah itu Junior pun mengamuk dan tidak percaya pada kenyataan tersebut. Ia berkata bahwa ia ingin mengambil telur tersebut untuk diserahkan pada ayahnya. Beruntungnya Julia segera melemparkan telur itu pada Angie dan kabur bersama ke dalam hutan. Sementara Barbie memilih untuk diam dan menahan Junior. Setelah berlari ke dalam hutan, mereka pun mencoba berkomunikasi dengan telur itu untuk mengetahui langkah apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Lalu tiba-tiba sosok jelmaan pengirim kubah itu pun muncul sebagai sosok Alice. Alice pun berkata bahwa ia mengirim kubah itu ke Milchester bukan untuk menghukum mereka, melainkan untuk melindungi mereka. Alice kemudian meminta mereka untuk melindungi telur itu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Season 1 diakhiri dengan diperlihatkan Barbie yang lagi-lagi ditangkap oleh Jim. Namun kali ini Jim memastikan Barbie tidak akan bisa lolos karena ia telah menyiapkan tempat eksekusi untuknya. Di saat yang sama, Julia pun membawa telur itu ke tengah danau dan memutuskan untuk membuang telur itu di sana. Ia berharap dengan tindakannya itu tidak akan ada satupun yang bisa mengambil telur tersebut. Tak lama kemudian, dari dalam danau keluarlah cahaya berwarna pink yang perlahan-lahan mulai naik ke atas langit dan membuat kubahnya berubah menjadi putih seketika. Dan season 1 pun akhirnya selesai. Tenang ya guys, series ini ada season 2-nya kok. Jadi walaupun ending season 1-nya masih penuh dengan misteri, tapi semua misteri itu akan terjawab di season selanjutnya. Tapi sebelumnya, makasih banyak ya guys sudah nonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!